Oke. Halo teman-teman. Kali ini kita akan bahas persiapan di KVK 2 tentang komandan. Oke. Sebelum komandan, teman-teman ya perhatiin juga. Untuk bermain itu kita harus memanfaatkan yang ada gitu kan, seperti ini Mysterious Museum. Untuk shop ini teman-teman harus beli, kalau dia bisa muncul beli, karena nanti ya resource yang di sana tuh menguntungkan kita gitu karena harganya diskon. Dan juga event-event gini ikutin ya. Oke, pertama kita selesaiin dulu nih event dulu, nanti kita bahas komandan yang kita pentingin. Kru ini masih ada 2 hari lagi, jadi nanti bisa kita selesaikan ya. Hadiahnya lumayan seperti ini, jadi teman-teman harus selesaikan ini, apalagi dapetin yang sampai situ ya. Kemudian ini juga teman-teman harus dapetin gitu kan, mobilisasi kalau ikut berjuang. Nah, kita ikut di sini dulu. Ini 40 menit lagi ada power ya, pembangunan dan pelatihan. Di sini juga ada tempuran ininya, tapi sayangnya kita nggak join lah ya, karena emang agak banyak. Nah, kalau itu tuh resource yang kita butuhkan ya. Pertama kan ada bangunan tadi ya, ada bangunan sama pelatihan. Kalau pelatihan ya di sini aku ngatasin dengan ngelatih R2 ya, rank 2 biar cepat. Cuman kenapa rank 2 ini, karena ada ini juga ya, tingkat 2 atau lebih, biar dapat ini juga, karena ini penting juga ya, dapat golden key gitu. Pertama ya kita butuh rank 2, yaudah kita cepetin gitu. Kita up ini dulu, baru nanti bangunan ini ya. Tapi resource yang kita butuhkan untuk KVK 2 juga, pertama ya resource-nya itu di speed up ini kita butuh banyak. Kalau ini masih dikit ya teman-teman, jangan ditiru, karena habis kemarin nge-up dan bertarung di ya ngikutin event ya gitu, sesuai event, cuman ya boros. Ini speed up melatih aku aja udah habis ini ya, speed up melatih sisa berapa ini, udah nggak layak lah ya. Oke, kita cepetin dulu ya teman-teman ya buat resource-nya itu. Ini resource kita masih lumayan, cuman kita masih harus hemat-hemat ya. Aku nggak bayangin sih nanti bakalan bisa nyelesain misinya dulu. Coba ya kita up aja dengan waktu, karena ini yang kita butuhkan gitu ya. Saat seperti inilah kita membutuhkan namanya waktu ini teman-teman ya. Percepatan itu kita butuhin saat sekarang ini, jangan dihabisin juga karena berharga teman-teman ya. Semuanya berharga ya. Kayaknya kalau untuk bangunan juga aku udah habis sih teman-teman. Coba nih, bangunan 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15, 30, 60, ada cuma berapa, coba kita pakai, nggak bakalan sanggup. Nah, gak bakalan sanggup ini. Ya kan, gak sanggup kan. Set, masih ada 2 hari lagi. Gak bisa resource kita. Oke, aku masih up
2 aja ya, tabung aja. Kenapa? Karena agak lebih cepat. Kalau ini 20 jam nih, 10 jam. Oke, dapat unit Sagi-nya belum ya. 2 juta Sagi. Berarti 10 tingkat ini lebih kuat. Yang belum apa aja nih? Infanteri, Kava udah ya. Kava udah, infanteri, Sagi ya. Nanti saya infanteri ini udah nih. Tapi belum sampai ini kan, tambah 16 paling sampai ke kurang ya, tanggung 4. Udah kita cepetin gitu ya. Nih kemudian kita cepetin ini ya guys ya, semoga aja ini dengan ini membantu gitu. Kita pakai antrian aja nggak apa-apa, sayang banget harus ngabisin ini. Nah, kita latih level 2 aja. Salah kita guys, harusnya kita tadi ya udah bocah ini aja. Kita latih level 2 cuman 4 aja. Ya, 3 jam lah bawah. Oke, akademi kita selesai. Coba kita lihat ya. Oke, selesai kan ini bentuknya. Tapi kita nggak dapat reward ya, nggak dapat ya, cuma dapat 100 orang dan kita posisi 275, itu jauh sekali dari posisi ya yang kita inginkan. Tapi nggak apa-apa, santai. Kita grab ini aja. Ini waktunya agak bentar nih kalau nggak salah, 12 jam ya, main ya 12 jam. Semoga teman-teman kita bisa cepet ini. Kita latih ini aja nggak apa-apa. Nah, jadi kita ikhlasin satu ini yang nggak apa-apa ya teman-teman, ikhlasin aja. Ya tadi udah selesai. Nah kalau teman-teman sampai ke ini ya, sampai rank 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 besar itu dapat hadiahnya lumayan gitu. Ini 3, ini 1. Ada jam juga, cuman karena kita nggak bisa ya teman-teman, karena kita nge-grabnya juga udah ngabisin banyak resource, jadi nggak usah dikejar itunya, klasin aja. Yang penting jalan misi. Terus kalau di akademi kan, persiapan di KVK 2 itu akademi, kalau teman-teman belum sampai di hall 25, teman-teman minimal ya, kalau udah sampai 25 itu bisa buka ini. Aku pun masih 24 nih, masih 24. Grabnya berapa, main mahal teman-teman. Sama beli ini nih 2000 harus simpan itu kan, simpan itu sampai 2000 dan masih tahap pembangunan. Cuman teman-teman tuh agrab di bidang ini ya, medis ini agrab, medis agrab
ini juga nggak apa-apa dia grab, cuman masih banyak ya. Kayak nih HP lumayan, cuma sangat lama sekali teman-teman ya. Tunggu dulu, karena aku main archer, aku grab ini sama medis ini karena sangat dibutuhkan ruang medis nanti ya. Defense unit juga dinaikin, attack unit juga dinaikin. Targetin yang lama-lama nih kayak gini nih, yang kayak targetin gitu, ambil. Kalau aku up ya, nanti mau up ini. Nah kita selesai ini medical corp sampai 10, pasif ini juga sampai 10. Udah kita naikin ini dulu karena aku pengguna archer. Kalau teman-teman pengguna yang lain kayak pengguna itu juga syaratnya ya hampir sama lah ya. Bagian sini level 10, terus ini level 10, nanti baru bisa grab buka ini ya. Terus juga di level 25 gitu kan, untuk T4 ya, T5 ya namanya, T5 itu. Event ikutin biar dapat hadiah menarik ya, kayak gini lumayan lah ya, main menarik. Upacara ukru juga. Kemudian persiapan kita di resource ya teman-teman, harus simpan ini ya, simpan duit yang kayak ini food gitu kan. Ini termasuk dikit ya teman-teman, jangan ditiru. Minimal itu teman-teman bisa dapat ini 1000 atau 2000, ini 1000, ini sekitar 100-an. Ini lumayan banyak aku simpan karena nggak pernah dipakai. Aku biasanya pakai ya antara 3 ini aja. Ini disimpan. Nah ini cuma dapat 1. Terus ini juga disimpan dulu aja, ini simpan ya. Warna rare gini aku simpan karena emang sulit dapetinnya. Dan ya udah, kalau mau grab nanggung ya pakai ini dulu gitu. Jangan pernah pakai ini deh, karena nanti di war kita tuh butuh buat heal pasukan ya. Heal pasukan kan pakai biaya juga, pasti ngabisin banyak duit itu, jadi butuh ini. Terus kotak-kotak gini ya, cara dapatinnya ya. Oke, kita bahas dulu cara dapatinnya juga biar tahu gitu cara dapatinnya. Kalau untuk resource seperti ini ya, resource pack ini dapatinnya untuk yang B dan C. Kemudian juga untuk resource pack level ini dapetinnya pertama itu ada bisa di komandan, kayak seperti Advil gitu, di talentnya. Nah resource pertama itu bisa didapat dari sini. Setiap kali pasukan komandan menggunakan action point untuk mengalahkan barbarian, kamu akan mendapatkan 15 paket sumber daya C level 1, dapat berisi 1000 makanan, 1000 kayu, dipilih secara acak. Nah, ini untuk dapatin resource C. Untuk resource B dan lainnya juga bisa didapatin kalau kita nyerang barbarian. Nah barbarian ini teman-teman bisa dapat resource seperti ini. Wood, food bakalan dijatuhin sama nyerang barbarian. Makin tinggi levelnya itu makin bagus hadiahnya. Seperti nah ini kan ada 500 resource food 1000 gitu. Dan kalau yang ini ada 42 resource 1000. Ini berapa? Bukan 550 ya, 50 maksudnya. Kemudian juga bisa waktu teman-teman nyerang ke Fort Barbarian ini, Fort Barbarian, teman-teman bisa dapetin hadiah seperti James, terus
ke kunci emas, kunci silver, terus book ini juga, terus juga bahkan dapat item untuk up level. Kemudian resource pack 2 jatuhin dari sini juga. Resource pack B ya biasanya juga dijatuhin di sini atau emang dikasih gitu ya. Juga nggak terlalu tahu ya resource pack B itu dapat dari mana sih sebenarnya. Coba nih. Nah, ini kalau kita nyerang Kaligor gitu kan. Mana pertempuran dengan ini cuma dapat XP doang ya. Nah, ini dapat resource-nya gitu kan. Dapat wood, terus dapat ini resource, terus dapat training speed, dapat gem. Itu jadi teman-teman sering lawan barbarian, sering lawan fortnya gitu kan. Ini juga bakal dapetin keuntungan. Kalau fortnya ini kalau nggak salah level berapa gitu bisa nyatuhin percepatan penyembuh gitu ya. Oke, kemudian setelah kita teman-teman dapat resource ya, ini resource seperti ini juga dapat dari hadiah-hadiah seperti SDA level 1, level 2 gitu kan, dapat dari hadiah-hadiah juga. Nah, VIP terus ini tuh juga dapat hadiah seperti kalau teman-teman bisa lihat ini ya, hadiah aliansi gitu. Nah, itu bisa dapat dari sana juga, teman-teman kumpulin gitu kan. Itu namanya resource apa yang untuk sumber daya. Kumpulin sebanyaknya, jangan dipakai dulu dari seminggu 2 minggu sebelum KVK atau sebulan ya, sebelum KVK juga nggak apa-apa. Kumpulin semuanya, upgrade seadanya kalau bisa ya. Seperti ini kalau mau upgrade bangunan ya teman-teman bisa farming gitu, farming batu, farming semua biar resource-nya nggak kepake dulu, pakainya pas war aja nanti. Speed up, untuk speed up simpan training, simpan untuk reset penyembuh ini yang paling penting gitu kan. Bisa lihat nih 5 menitnya ada berapa nih aku penyembuh. Kemudian untuk yang lainnya gitu. Tapi yang paling utama itu penyembuh. Teman-teman harus bisa ada ini sekitar 1000 atau 10.000, makin banyak makin bagus. Ini dikit ya, cuman ada berapa ini teman-teman. Kalau teman-teman cek itu ya ini sangat dikit lah, cuman beberapa hari ini, belum sampai 1 bulan ya. Seperti itu juga dibutuhkan speed up. Nah, kalau speed up ini bangunan unit, kepentingannya nanti itu ada di waktu event ini teman-teman, seperti event tadi ya, event Gubernur Tarabat, itu gunanya speed up. Ataupun waktu ada event apa yang namanya di KVK itu juga teman-teman tuh diminta untuk melatih sebanyak-banyaknya melatih sebanyak-banyaknya ya, meningkatkan power dengan pasukan gitu. Jadi teman-teman butuh yang namanya resource speed up di bidang pelatihan gitu. Mana pelatihan? Ini bangunan ya. Oh, pelatihan udah habis guys ini. Pelatihan aku cuma sisa 5 jam. Dikit banget. Itu jadi teman-teman kumpulin ya, karena aku kacau ya, jadi ini nggak terkumpul. Jadi teman-teman kumpulin banyak mungkin gitu ya. Untuk boots bass ya aku belum pakai. Seal juga jarang aku pakai karena emang aku perang, kalau enggak balik lagi pakai pindah gitu.
jarang pakai shield. Kalau untuk ini juga dibutuhkan nanti untuk attack atau enggak untuk defense, tapi cuma bisa dipakai salah satu. Kemudian untuk ini juga teman-teman, ini yang meningkat kapasitas ini juga dibutuhkan. Jadi teman-teman jangan asal pakai waktu war aja, atau enggak pakai waktu ada event Art of Series. Serius apa sih namanya itu? Gitulah. Terus kalau perlengkapan ya ini juga masih kacau ya teman-teman. Perlengkapannya aku juga belum terlalu expert tentang perlengkapan, cuman ya perlengkapan ini teman-teman bisa dapat dari sini kan. Nah, lu tinggal nyiapin ya. Kalau archer, kava, infantry itu cocoknya di mana teman-teman, jangan baca ini ya. Attack kava berarti ini untuk kava. Kalau teman-teman archer jangan tempa ini dulu, tempa yang lain aja. Aku sebenarnya bisa tempa, cuman tidak terlalu guna ya karena aku nggak kava gitu. Ini cavalry semua, infantry, defense, archer. Nah ini yang aku butuhkan, aku archer. Ini bisa aku tempa, cuman belum aku tempa aja. Nanti lah ya waktu udah masuk warnya gitu ya. Ya ini bisa aku tempa ini teman-teman. Kita tempa lah ya biar teman-teman bisa lihat proses penempanya gitu kan. Dia butuh sekitar 40. Nah dapat 40. Ini juga butuh berapa, kita pakain. Udah. Full ya dia. Oke, ini bisa ditempa ya. Archer, defense kava. Kita tempa. Iya. Dengan biaya berikut ya. Fanatics. Nah, kemudian kita pakai ke ini misal. Defense archer bertambah gitu kan. Powernya nambah gitu. Seperti itu. Atau teman-teman bisa pakai ke dia juga bisa nih. Ini lagi nggak aku pakein aja ya. Lagi nggak dipakai gitu. Makanya dia posisinya gini, agak kacau. Cuma ya sama aja sebenarnya. Oke, kita kembali. Ini cuman tutorial masangin aja ya. Dan terus teman-teman juga produksi apa aja di sini ya. Mau produksi apa aja santai lah ya. Oke, kava archer ya. Yang penting aku archer, aku tempa untuk dipasangin. Untuk pemasangnya nanti kita bahas ya, pasangin yang gimana nanti kita bahas. Nih kita archer. Nah ini archer. Nah yang paling bagus tuh yang warnanya yang kayak gini tadi ya, warnanya agak gelap gitu ungunya ya. Ini bagus teman-teman. Kalau untuk hijau ini ya untuk dasar lah ya, nggak terlalu taman, nggak terlalu bagus lah gitu. Murni kan juga bisa nih teman-teman, murni kan dia lebih up gitu ya posisinya. Dia bisa teman-teman, dengan harganya juga cukup mahal untuk memurnikan ini. Oke, itu untuk resource perlengkapan ya kan. Ya banyak lah perlengkapan yang bisa teman-teman. Untuk persenjataan yang ini hanya baru terbuka waktu KVK 2. Dan teman-teman bisa di forum negara ini bisa dapat dengan mengirim pasukan untuk berpetualang gitu, kayak senjata seperti ini dan lain-lainnya. Teman-teman bisa berpetualang gitu kan pasukan-pasukannya. Nah, aku juga bakalan gacha ini teman-teman ya. Kita lihat gacaan, kita ada peti gitu kan. Kita akan gacha 3 peti dengan formasi apa ya, formasi. Kalau untuk archer sih aku
damage skill yang kita butuhkan ya. Pasukan menggunakan memberikan damage skill lebih banyak. Ini apa? Kita pasukan memberikan buff berdasarkan pasukan efek yang dikenakan. Ini untuk si itu juga lumayan, cuman aku damage skill ya kan. Kita damage skill, kita confirm. Wush, kita dapat ini guys. Strong good defense and infantry, oke. Apalagi sama ini Antakava, sama ini Archer ya, bukan? Kava juga. Kava lah ya. Untuk lainnya ya sama aja ya teman-teman ya. Untuk lainannya gitu aku lebih saran teman-teman untuk ngumpulin AP ini. Cuman kenapa AFP ini dikumpulin, karena nanti teman-teman bakal bertempur untuk mendapatkan yang namanya poin kehormatan. Nah, poin kehormatan tuh teman-teman dapat kalau pertama nyerang barbarian tapi levelnya 26 ke atas, hanya ada di KVK. Kemudian juga nyerang Fon itu level 6 ke atas, baru ada hadiahnya kalau nggak salah, 6 ke atas, 5 nggak ada hadiahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Font dan ini untuk nyerang font itu ini kan ada batasannya, yaitu sekitar 1.200.000 pasukan tingkat 4. Kalau level 6 tuh kalau nggak salah 1.600.000 apa 1.400.000 pasukan level 4 apa 5 gitu ya, gitu. Kemudian apalagi, kemudian resource sudah ya item-item gini cukup perhatiin yang ini juga diperhatiin ya teman-teman ya. Untuk komandan ini ya, ini berguna teman-teman. Nanti ada event teman-teman tuh bisa nukerin semua komandan ini, semuanya teman-teman bisa tukerin untuk beli dapatin kuningan ini atau ini, nanti bisa teman-teman dapetin dari menukar semua ini, gitu ya. Jadi teman-teman ya utamain ya tukarnya dari yang ini aja sampai ke sini. Oke, kalau komandan yang ini gini-gini jangan ditukar ya, kecuali udah expertise. Kalau udah expert tukar, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita akan bahas ya soal event, masih banyak event-event lainnya nanti, tapi yang jelas ada tahapannya di KVK. Berapa lama KVK itu? KVK itu kalau nggak salah itu lamanya 2 bulanan sampai 60 sampai 30 hari 50 harian lah ya. Ini masih ya 1 bulan, ini udah 1 bulan umurnya. Ya nanti KVK gitu kan sekitar 6 bulanan. Kita bahas apa lagi? Kalau tadi udah bahas poin kehormatan juga ada, poin kehormatan juga di rank teman-teman, ada hadiahnya. Kemudian untuk komandan ya, kita akan bahas komandan ya. Ini komandan 1111 ya, biasa lah ya teman-teman udah tahu. Komandan di KVK 2 hanya ada di KVK 2 gini, just only KVK 2. Pertama, kalau komandan yang kayak gini ya ada di KVK 1, cuma ini top up, bukan untuk kita. P2P untuk main gratisan ya. Kalau untuk main gratisan ya komandannya standar kayak gini-gini. Lu bisa lihat ya, kill, terus Sonji untuk Archer teman-teman harus dapat, wajib. Sonji itu wajib ada eventnya, nanti teman-teman harus ikutin itu pakai gems ya. Oke, untuk komandan pertama kita bahas Saladin. Ini hanya ada di KVK 2
dan musim sesudahnya. Untuk Saladin menurut aku bagus, lumayan. Saladin ini merupakan komandan kavaleri, jadi bagus untuk menyerang kota pasukan musuh lain. Tapi aku nggak nyaranin untuk dipakai expertise atau lainnya, cuman lumayan lah ya. Untuk power damage-nya 600 ya, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Dapetinnya juga ada di event, bisa didapetin ya dari event yang kayak si siapa namanya tadi tuh, Isunji ya. Isunji itu lebih awal munculnya di event tersebut, sehingga player itu kalau archer bahagia terlebih dahulu karena selama sebelum dimulainya KVK tuh dia udah dapat nama kita. Kalau Saladin kan berarti teman-teman harus nyiapin XP, harus nyiapin XP yang banyak untuk bisa waktu dapetin langsung di-upgrade, sama nyiapin patung emasnya buat dia bisa expertise ataupun minimal ininya level 5 itu. Nah ya, memberikan damage langsung kepada faktor itu ada 600 sampai 1400 ya, pengurangan cepat berjalan musuh dan juga pengurangan penyembuhan ya, sebesar 20%. Jadi ini lumayan untuk culik-culik gitu. Untuk culik bagusnya teman-teman, karena kalau untuk bertarung ramen tipe targetnya tunggal, jadi nggak bagus, kurang bagus untuk perang ramen. Sama kayak Geshinkan juga begitu, damage-nya lebih tinggi lagi sampai 1700. Kemudian untuk buff-nya itu baru di level 2 ini. Kalau Saladin ya, kita bahas Saladin tadi, buff ininya tuh untuk kavaleri, cepat berjalan, sama serangan pertahanan level 2-nya. Terus juga di sini dia juga skill sedikit kalau ketemu archer itu. Oke. Archer kan dominannya skill. Nah, ini kena skill kurang enggak terlalu sakit sama dia. Jadi bagus untuk lawan archer, nyulik archer. Ketika menyerang kota pasukan memberikan damage lebih banyak kepada Ganesha, tapi tidak dapat menjarah SDA kota. Tapi dia tuh jarahan dia sedikit ya. Jadi sedangkan damage-nya lebih tinggi gitu. Tapi ya jarahannya tidak dapat. Jadi dia tuh seperti itu teman-teman, karena Ganesha kan isinya archer ya gitu. Expertise ya, dia ningkatin damage-nya menjadi 17.000 kayak Geshinkan. Geshinkan bagus tapi dapatinnya sulit. Teman-teman harus dapetin di gubernur terhebat. Nah, untuk dapetin ini tuh harus masuk, nanti dibuka ya levelnya, harus masuk ke poin paling kurang tuh 100 apa dapat ya, 100 apa 1 atau berapa, teman-teman. Paling kurang tuh 50 besar. Nah 50 besar itu berarti teman-teman siapin yang namanya pelatihan, boots pelatihan, bukan speed up pelatihan, speed up membangun, speed up untuk ini juga. Kemudian action point, karena nanti ada untuk minggu pertama itu biasanya melatih, minggu pertama hari pertama ya melatih, hari kedua itu dia serang barbarian, pokoknya nggak urut ya, aku bilangnya serang barbarian. Teman-teman bisa action point-nya banyakin. Kemudian nanti sisa sumber daya nanti juga digunain, jadi teman-teman juga harus upgrade gatheringnya ini
biar cepat harus di-up juga teman-teman yang ininya, sama siapin resource yang aku bilang tadi, boots, untuk cepatin pengumpulannya 50%. Kemudian juga setelah itu hari keempat itu kalau nggak salah pelatihan cuma dapat 1 riset, apalagi ya, kalau nggak salah hari keempat atau kelima gitu ya, itu nyerang musuh. Poinnya didapat kalau nyerang musuh. Kalau hari ke-6, hari terakhir itu kalau nggak salah semuanya digabung. Jadi teman-teman harus ngumpulin, awal-awal harus up-nya di, kalau bisa ya teman-teman awal-awal tuh udah up di sini, di melatih. Karena di hari pelatihan itu semua orang udah nggak up dari awal. Kemudian kalau emang nggak bisa, teman-teman bisa maksimal di serang barbarian, maksimalin di serang barbarian. Oke, untuk dapatin Genshin kan harus berada di 50 besar agar dia minimal kebuka lah gitu ya. Dapat 10. Kalau nggak salah dapat 10 ya, saya lupa lah ya. Ini bagus untuk dipakai untuk Kava, walaupun tunggal juga. Meskipun tunggal, cuman dia bagus untuk nyulik. Di kombinasi sama Saladin bagus sekali kalau teman-teman dapat dua-duanya. Cuman kalau mau dikombinasi sama Chow bagus, sama kalau udah expertise Belisarius bagus. Oke, untuk Konstantinopel, Erit apa namanya, si ini ya, Konstantin. Satu pasukan target kehilangan 20 serangan, maksimal 5 pasukan sekutu yang teman atau teman sekitar mendapatkan minimal damage lebih sedikit gitu ya. Ada pertahanan ya Konstantin. Nah, Konstantin ini tipenya infanteri. Infanteri tipenya tidak menyerang, mau bertahan lama-lamaan. Skillnya rata-rata tidak menyerang. Nah, kalau mau dikombinasikan dengan serangan, teman-teman harus expertisin si Sun Tzu ini. Dia infanteri, cuman dia serangan, bukan defense. Faktor damage langsung, faktor damage tambahan, dia serangan. Kalau dia expertise, oke. Nah ini faktor damage langsungnya 800, faktor damage tambahan 200, jadi 1000. Nah, kalau untuk serangan expertisin si Sun ini. Jadi teman-teman juga pengen kalau bisa expertisin si Pyros juga nggak apa-apa, faktor damage langsungnya juga lumayan gede ya kan. Jadi kombinasi sama Pyros, nah expertise ya, setiap menerima serangan dasar komandan berpeluang untuk mengurangi serangan. Pyros juga lumayan, jadi dia lumayan, cuman ya untuk expertise mahal, kecuali teman-teman punya banyak duit kan. Dan Pyros ini sayangnya targetnya tunggal. Kalau Sun targetnya area gitu. Jadi ya ada plus minus lah ya. Itu untuk komandan Konstantin. Ya, unit infanteri, terus juga ada pasif, terus ada ini juga heal. Faktor healnya bos gila nih Konstantin, 7.500. Faktor healnya sampai ke 15.000, bayangin. Tapi faktor healnya ini pasif. Nah kan, jika unit sisa penuh faktor komandan menyembuhkan besar unit untuk ringan gitu kan.
Unit yang tidak bisa ambil bagian dalam pertempuran saat ini, tapi akan secara instan disembuhkan kira setelah mereka kembali ke kota. Mereka juga bisa dikembalikan ke dalam jika mereka disembuhkan oleh skill komandan. Jadi dia dapetin penyembuhan langsung dikirim ke desa gitu. Jadi kita bisa ngirim pasukan lagi, jadi 2 pasukan ya, awalnya serangan. Kemudian juga jika semua penyembuhan itu berkurang sebesar 3 menit, tapi tiap kali mendapat perisai pasukan yang menerima damage 10 lebih besar. Seperti itu. Kalau expertise ya pasukan komandan mendapatkan dapat 5% serangan dan 5% pertahanan. Seperti itu ya rata-rata. Kalau kalau infanteri ya rata-rata defense ya, infanteri defense. Ini serang. Ini defense juga teman-teman ya. Orang banyak makai ini. Defense-nya lumayan gede. Juga ngasih perisai ke sekutu. Alexander Agung nih infanteri juga lumayan bagus untuk Varsity juga gitu kan. Kalau sini ya Garnasius bisa bertahan di Garnasius gitu ya. Kalau ini lumayan damage langsung juga ada, pasifnya tunggal, skill pasif ya, bukan skill aktif. Sedangkan ini skill aktif, ini pasif. Jadi kadang dia mengeluarkan damage, kadang enggak. Kalau dia di peta pasukan kebal terhadap semua debuff pengurang damage itu lumayan lah ya. Dan untuk dapat ini ya kita belum bahas tadi ya. Untuk dapatnya di Wheel of Fortune. Untuk ini dapatnya di mana? Gubernur terhebat. Jadi teman-teman bisa ya gubernur terhebat. Wheel of Fortune. Archer. Sekarang ada Archer. Edward or Wostock. Edward pastinya didapetin dari Wheel of Fortune. Oke, boleh lah kita dapetin Edward ya nanti teman-teman nih. Targetnya tunggal, faktor damage langsungnya luar biasa sekali 2500. Faktor damage faktor saat jadi komandan kedua berkurang, jadi dia harus jadi komandan pertama. Unit pemanah komandan mendapatkan 10% HP, 10% kecepatan berjalan di peta. Seperti ini bonus kecepatan kesehatan pemanah ya. Ada naiknya bonus kecepatan berjalan Archer ya kan. Jika hanya berisi pemanah, pasukan komandan memberikan damage skill 5% lebih besar dan memberikan damage 1% kepada unit infanteri. Jadi ada tambahan damage ya, kalau dilawan infanteri. Jika sisa unit pasukan komandan 7% pasukan sekarang pertahanan kayak hampir mirip lah kayak tadi. Oke. Untuk yang sepertinya gitu ya, pasukan memberikan damage 5% lebih banyak, pasukan memberikan pesan lebih banyak gitu. Bagus. Tomiris didapetin dari pastinya gubernur terhebat ya. Jadi kalau aku Archer gubernur terhebatnya Tomiris. Kalau untuk Witch of Nectar-nya Edward. Untuk dapetin duo Archer. Ada efek racun yang dimiliki Tomiris yang bisa kita pakai. Kalau untuk racunnya bisa ditumpuk, faktor racun tumpukan juga bisa gitu kan. Dan ini lumayan Tomiris serangan dan juga ada ininya, terus counter attack juga ada. Terus untuk ininya setiap pasukan ya backstreet lumayan. Dan ini untuk leadership ya sama ya, cuman aku nggak
Ya untuk yang dapetin Charlie Mendy ini lumayan susah ya. Saya juga belum tersebat, mungkin nggak aku ambil lah ya, karena ini ya aku kasih tahu dulu ya, menggunakan cara melee untuk menyerang dan Wu Zetian untuk bertahan, seperti itu ya konsepnya ya. Ini memiliki faktor damage langsung yang lumayan luar biasa, tunggal, serangan semuanya juga tunggal harusnya. Nah, seperti mereka saling bersaing gitu. Bumbu ini juga udah ada dari sejak KVK 1, jadi tidak kita bahas. Kemudian ada siapa yang udah aku dapetin di KVK kali ini. Yang pertama ya Isenji, ada kalau kita telah mencapai musim 1 atau musim sesudahnya, ketika kita masuk di KVK baru bisa ini diambil Isenji. Kemudian juga Richard 1. Richard ini bagus untuk infanteri. Oke, untuk cavalry bisa dibilang ya siapa lagi Coco, kalau enggak ya emang kalau temen-temen cavalry itu agak mahal, harus dapetin ini baru bagus. Kalau nggak dapat ya kurang, cuman bagusnya juga untuk nyerang barbarian gitu. Seperti itu ya teman-temannya. Tapi kalau aku sih pasti dapetin Saladin kalau Kava ya. Kalau sebagai cavalry pasti dapetin Saladin. Seperti itu. Ini udah bertukar hari kan, udah bisa ambil poin, dan poin komandan aku juga udah naik ke 14.000. Pas ada syarat-syarat dari aliansi untuk mengikuti KVK, cuman ya nanti lambat atau cepatnya teman-teman masuk ke KVK itu tergantung teman-teman masuk aliansi dengan power berapa, dengan peluang berapa gitu. Nah ya, seperti tadi yang aku bilang ya, perjuangan di level perjuangan di level aliansi juga dibutuhkan. Misal nih aliansi rata-rata untuk masuk ke KVK pertama tuh pasti 3 besar atau bahkan 4 besar untuk masuk pertama kali ke KVK. Sedangkan aku berapa? Aliansi nomor 7 ya kan. Ya untuk masuk ke KVK mau gabung kemana gitu kan, gabung ke ini levelnya 21 juta power. Siapa yang memiliki power segitu kalau bermain gratis? Sulit gitu kan, harus aktif tiap hari dan up tiap hari gitu ya kan. Jadi agak sulit, tapi ya pasti lambat atau cepat teman-teman pasti akan masuk ke KVK, dan usahain lah untuk dapetin poin-poin yang luar biasa banyak, sehingga nanti dapat reward yang juga lumayan banyak. Soalnya di poin kehormatan itu ada rewardnya juga. Mungkin seperti itu dulu ya. Untuk videonya lumayan sudah panjang, udah sekitaran hampir 1 jam 50 menit untuk persiapan KVK 2 itu mungkin sudah cukup ya. Kita bisa lihat lah ya di KVK 2 seperti ini. Coba teman-teman lihat ya, yang masih beberapa hari ini kan masih 1 hari umur server KPK nya 1 hari. Itu bisa lihat siapa aja yang udah masuk atau berada di berapa buah gitu. 1, 2, 3, baru 3 tim.
yang udah bikin yang namanya ini kastil ya, apa sih namanya ini, Alliance Force baru bikin 3, sedangkan kita level the more 7, ini ada yang 5 nih, ada yang 4 ya, pasti ada pembagiannya gitu sampai ya, karena kita tim yang bisa dibilang berada di level lumayan bawah ya, 7 MRS, cuman ya nggak apa-apa, ini kita tetap berkontribusi karena power kita emang nggak bisa naik seinstan itu ya teman-teman ya, cuman ya nggak apa-apa, juang terus ya. Mungkin itu dulu untuk persiapan KVK nya, tabung lah resource, tabung speed up, tabung semuanya seperti itu teman-teman. Oke, ucapin terima kasih bagi teman-teman yang udah follow, bantu. Kita masih mencapai target untuk memberikan hadiah kepada teman-teman. Kalau udah capai target, ini pasti dikasih, dan bulan puasa juga udah berjalan separuh. Semoga targetnya tercapai, dan kalau belum tercapai ya mau gimana ya, berarti janjinya belum bisa ditepati karena targetnya nggak tercapai. Jadi ya belum dikasih ke teman-teman, tapi kalau kecapai ya alhamdulillah. Seperti itu ya. Aku berharap sih nggak tercapai ya, karena sayang banget untuk ini ya, untuk power aku untuk akunnya. Tapi kalau tercapai ya alhamdulillah. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video.